Semangat pagi Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Salma Nabila Reza akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Variasi Salinitas pada Kultivasi Kultur Campuran Mikroalga Spirulina sp, Chlorella sp, dan Haematococcus sp menggunakan vertical tubular reactor dan open race weapon terhadap pertumbuhan biomasa serta perolehan metabolit primer astaxanthin dan phycocyanin. Sebagai latar belakang, mikroalga berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku pangan, farmaseutikal, energi, dan produk bernilai tambah lainnya. Spirulina, chlorella, dan Haematococcus merupakan beberapa contoh mikroalga yang sering dibudidayakan sebagai bahan baku industri. Selain kandungan lemak, protein, dan karbohidratnya yang tinggi, spirulina diketahui merupakan produsen utama senyawa phycocyanin yang merupakan golongan pigmen phycobiliprotein. Haematococcus diketahui merupakan produsen utama senyawa astaxanthin yang merupakan golongan pigmen karotenoid. Selain itu, chlorella juga diketahui memproduksi pigmen warna seperti phycocyanin dan karotenoid. Pigmen-pigmen ini memiliki sifat biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetik. Pengembangan mikroalga sebagai sumber bahan baku memerlukan tahapan scale-up kultivasi yang dapat dilakukan dalam ruangan maupun luar ruangan. Salah satu rancangan scale-up kultivasi dalam ruangan dapat dilakukan dengan vertical tubular reactor atau VTR. Sedangkan rancangan scale-up luar ruangan umumnya menggunakan sistem open race weapon atau ORP. Salinitas adalah salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas, dan kandungan nutrisi mikroalga. Setiap mikroalga memiliki rentang salinitasnya tersendiri untuk dapat hidup. Guna mencapai kandungan nutrisi yang optimal, pada penelitian ini akan dilakukan kultivasi kultur campuran Spirulina sp, Chlorella sp, dan Haematococcus sp. Dengan demikian, perlu dicari tahu pengaruh salinitas dari air laut buatan yang optimum untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perolehan nutrisi dari mikroalga. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh penambahan air laut buatan terhadap laju pertumbuhan spesifik, doubling time, perolehan dan produktivitas biomasa, perolehan metabolit primer berupa karbohidrat, protein, dan lemak, serta perolehan pigmen warna astaxanthin dan phycocyanin dari kultur campuran Chlorella, spirulina, dan Haematococcus dalam medium ADDMW atau limbah kotoran sapi terdegradasi secara anaerobik. Pada bagian kiri dari salindia dapat dilihat ruang lingkup dari penelitian ini, dan untuk hipotesis dari penelitian ini, penambahan 15 gram per liter bubuk air laut buatan menghasilkan pertumbuhan dan perolehan nutrisi yang optimum untuk kultur campuran Spirulina sp, Chlorella sp, dan Haematococcus sp. Berikut adalah 3 mikroalga yang digunakan pada penelitian ini, di mana Spirulina merupakan mikroalga hijau biru yang termasuk ke dalam kelompok cyanobacteria. Mikroalga ini memiliki tingkat toleransi salinitas yang besar, namun tumbuh dengan baik pada salinitas yang cukup tinggi. Selanjutnya ada Chlorella yang merupakan mikroalga hijau yang termasuk ke dalam kelompok Chlorophyta. Mikroalga ini dapat hidup di segala tingkat salinitas. Yang terakhir ada Haematococcus yang merupakan mikroalga hijau air tawar, kelompok Chlorophyta, yang dimana pada kondisi pertumbuhan yang optimal, mikroalga ini akan memproduksi karotenoid primer. Akan tetapi pada kondisi yang membatasi pertumbuhan seperti tingkat stres yang tinggi, sel mikroalga akan mensintesis astaxanthin. Selanjutnya di sini ada limbah kotoran sapi terdegradasi secara anaerobik atau ADDMW yang merupakan produk samping berupa bioselari dari fermentasi anaerob produksi biogas. Limbah ini dapat menyediakan senyawa-senyawa organik dan anorganik untuk pertumbuhan mikroalga, sehingga dapat menjadi medium pertumbuhan alternatif yang dapat mengurangi biaya kultivasi. Selanjutnya ada VTR atau Vertical Tubular Reactor yang merupakan salah satu kultivasi sistem tertutup yang terdiri dari pipa vertikal transparan agar memungkinkan penetrasi cahaya. Pada VTR, biakan alga disirkulasikan oleh pompa sentrifugal dan secara berkala melewati bejana dengan penyemburan udara. Kemudian ada ORP atau Open Race Weapon yang merupakan sistem terbuka berbentuk penampang persegi panjang dengan loop berbentuk tapal kuda dengan saluran yang berkelok. Pada ORP, alga, air, dan nutrisi bersirkulasi di area loop dengan roda pengayuh sebagai penyedia aliran agar mikroalga tetap tersuspensi di dalam air dan diedarkan kembali ke permukaan pada frekuensi yang teratur. Kemudian ada metabolit primer, di mana lemak adalah kelompok senyawa nonpolar atau organik yang berupa gabungan atas gliserol dan asam lemak. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana rasio hidrogen dan oksigen berkisar antara 2:1. Kemudian protein adalah sumber-sumber asam amino yang mengandung unsur utama karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kemudian di sini ada dua pigmen warna yang ditinjau, di mana phycocyanin merupakan salah satu jenis pigmen phycobiliprotein dengan struktur hexamerik alfa beta 32 yang memiliki properti antioksidan, antiinflamasi, neuroprotektif, dan hepatoprotektif. Selanjutnya ada astaxanthin
yang merupakan salah satu pigmen karotenoid jenis xanthophyll yang memiliki kemampuan untuk diesterifikasi aktivitas antioksidan dan konfigurasi yang lebih polar daripada karotenoid lainnya. Selanjutnya di sini ada salinitas yang merupakan salah satu faktor paling penting pada kultivasi akibat memiliki efek stres yang kompleks pada produktivitas mikroalga. Berikut adalah state of the art dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Sel Jaringan dan Tumbuhan, Laboratorium Isolasi dan Analisis Bahan Alam, serta Laboratorium Instruksional 2 yang terletak di Gedung Laboratorium Teknik 1A, Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2023. Kemudian pada bagian kanan salin dia terdapat bahan penelitian yang digunakan beserta sumber yang menjadi tempat acuannya. Berikut adalah rancangan dari penelitian ini. Kemudian untuk prosedur penelitiannya sendiri, pertama-tama monokultur dari Spirulina sp, Chlorella sp, dan Haematococcus sp akan diinokulasikan pada medium zero. Di lain tempat, dilakukan filtrasi dan sterilisasi air limbah ADDMW untuk menonaktifkan mikroorganisme di dalam limbah. Selanjutnya, monokultur diadaptasi di dalam limbah ADDMW sebelum akhirnya pre-scale up dicampurkan dalam vertical tubular reactor. Pada VTR, dilakukan sampling untuk menguji metabolit primer, astaxanthin, dan vicosianin. Metabolit primer diuji berdasarkan analisis proximat, di mana ditentukan kadar air dan abu dari sampel secara gravimetri, kemudian uji protein menggunakan metode Choudal, uji lemak dengan metode Soxhlet, dan terakhir kadar karbohidrat dihitung dengan metode by difference. Kemudian astaxanthin diekstrak dengan metode fenol asam sulfat dan diuji secara spektrofotometri. Vicosianin diekstrak dengan metode maserasi dingin dan diuji secara spektrofotometri juga. Setelah itu, kultivasi di scale up pada open raised weapon dan dilakukan sampling untuk melihat parameter pertumbuhannya. Konsentrasi biomasa ditentukan menggunakan hemasitometer dan produktivitas dihitung berdasarkan berat keringnya. Terakhir, setiap data dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah rencana anggaran biaya dari penelitian ini, di mana total dari bahan habis dan peralatan bernilai 4.433.000. Sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi.